Kembali di Morning Zone di edisi Rabu tanggal 20 November 2024. Kita masih ngomongin timnas, ngomongin juga banjir rob yang ada di Jakarta bersama dengan Om Alan dan juga Om Andri. Oke, karena tadi ada komen juga dari pendengar Trijaya yang bangga karena pemain lokal Indonesia bisa membuktikan kualitasnya. Nah, ini barangkali kita mulai menggaungkan bahwa ini adalah Indonesia. Betul. Ini adalah Indonesia, baik itu pemain yang dari tanah air atau pemain diaspora, karena kan tetap punya darah Indonesia gitu ya, dari kakek neneknya, sehingga ini sudah menjadi satu tanah air Indonesia, sudah warga negara Indonesia, dan mereka sendiri sudah seperti keluarga ya. Kalau di sesi latihan mereka udah guyup, kompak, dan saling mengayomi loh. Banget. Entah itu Rizky Ridho yang misalnya ngerangkul siapa namanya, Reinders, kemudian juga JIZ yang juga sering memotivasi rekan-rekannya. Tapi ngomongin Reinders nggak dimainin lagi ya? Tapi udah didaftarin ya, cuma memang belum dimainkan. Ya, kalau Om Alan lihatnya gimana Reinders? Justru ini menjadi tantangan sih bagi pemain lokal ya. Artinya ada pemain diaspora yang sudah didaftarkan tapi tidak dimainkan. Kemudian STY di babak kedua lebih memilih Yance Sayuri ketimbang daripada Rangers itu. Artinya bahwa pemain lokal Indonesia punya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam timnas gitu. Mempunyai kesempatan untuk main lah. Kesempatan untuk main gitu. Dan tidak kalah juga dengan pemain diaspora gitu. Sebenarnya meskipun di satu sisi agak kesel juga ya kenapa Rangers tidak main ya. Sudah dinaturalisasi tapi tidak dimanfaatkan. Sebenarnya kan kalau kita ya penikmat atau penonton bola kan lebih penasaran gaya mainnya kayak gimana sih gitu. Kita tuh penasaran pengen lihat dia main aja sebenarnya. Karena gitu. Kemarin masih dikit ya, baru sebabak ya mainnya waktu lawan Bahrain. Belum all out gitu. Kayaknya nih potensinya sejauh apa sih gitu dia. Dan kadang STY tidak terbuka juga ya kenapa tidak memanfaatkan Rangers di pertandingan Indonesia. Nah, tadi saya ngobrol dengan Kesit Budi Handoyo. Kalau memang bukan kira ngobrol sama ST. Tadi sama STW sih. Jadi kita nggak tahu apa permasalahannya, apakah memang murni teknis yang memang belum nyetel dengan tim, atau kemampuannya masih belum, atau misalnya kalau kata coach STY bilang belum cukup meyakinkan dia untuk bisa memainkan Reinders, atau misalnya ada faktor non teknis, entah ada permasalahan apa ya, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan, karena kalau kita kan dari luar nggak tahu permasalahan apa sih, apakah tadi murni teknis atau ada hal non teknis ya, apapun itu harapan kita bisa segera diselesaikan. Ini sebenarnya sama dengan kasusnya Elkan ya. Kayaknya sih, tapi kalau itu kan beda ya, tapi maksudnya kalau menurut harapan saya dan menurut saya juga mungkin harapannya ini murni masalah teknis aja gitu. Karena kalau non teknis takutnya berkepanjangan kan seperti Elkan itu. Elkan kan sampai sekarang kan juga nggak ada kejelasan kan. Tapi tadi apa semalam ya ada fotonya, foto Elkan, terus ada captionnya saya rindu suasana GBK. Itu beneran dia ngomong apa meme dari netizen aja tuh? Ada yang lihat nggak? Enggak. Lihat. Mudah-mudahan dari dia sih. Tapi kayaknya sih dia juga kangen mungkin ya, pengen main ya. Kalau kangen saya yakin kan pasti kangen. Dengan suasana GBK, apalagi makin sini makin luar biasa ya. Euforia GBK nggak bisa bohong. Membuat bulu kuduk merinding kan. Ketika kita ada di sana. Merinding kudukku. Ada lagunya tuh. Selalu membuat kita gemetar gitu loh GBK kan. Cikiding, cekikikan di balik dinding. Cikiding, bulu kuduk jadi merinding. Itu lagu saya, Pak. Lagu gitu. Dulu albumnya sempat beredar. Pengedarnya ditangkap. Streamingnya berapa ribu nih? Belum ada Spotify. Tapi Om Alan ada pemain yang difavoritkan nggak sih dari skuad timnas? Kalau saya sih sebenarnya itu ngefans banget sama Orat Mangun ya. Tapi ngelihat performa kemarin agak sedikit kecewa juga. Belakangan ini agak turun ya? Agak turun karena ketika awal-awal masuk ke dalam timnas kan dia langsung mendobrak kan, membuat gol apa segala macam gitu, memberikan perbedaan yang signifikan kepada timnas Indonesia gitu. Tapi sayangnya tadi malam entah karena memang posisinya yang tidak ideal atau memang performanya sedang menurun, sedikit
tidak bisa berhasil membuat peluang gitu. Selain Orot Mangun? Orot Mangun tentu pemain bertahan kita Rizky Ridho yang harus kita kasih benar. kredit. Setuju kalau itu. Dan saya berharap Rizky Ridho segera bisa menemukan klub luar ya, karena di Eropa ya. Potensinya begitu besar gitu. Sayang ketika kan masih muda pun. Masih muda, betul. Levelnya udah skala Eropa ya. Betul. Levelnya udah skala Eropa. Iya, Dan dia paling sering dimainin ya. Ya, secara ini sejauh ini konsisten dimainkan. Benar. Karena Arhan atau Asnawi itu kan dirotasi terus sering dirotasi ya. Marcelino juga baru kembali mendapatkan kepercayaan dari Coach Shin di pertandingan lawan Arab nih dan luar biasa. Betul. Lino berhasil membuktikan kemampuannya. Lino berhasil membayar kepercayaan dari Coach Shin dengan baik ya. Mampu dijawab tuh tantangannya. Ini luar biasa nih. Terus siapa lagi? Dan berhasil Egy udah mulai kegeser juga kan. Egy kegeser. Terus mungkin kalau misalnya ada perubahan taktik strategi, Coach Shin memainkan striker murni Ramadan Sananta, tapi itu juga kan masih nunggu keputusan Coach Shin tergantung strategi yang dimainkan, taktik yang dimainkan. Oke, Om Andri siapa jagoannya Om? Kalau saya sih ini Jaides. JJ Rizal. Oh Jaides. Bang Jai. Kenapa Bang Jai? Ya sebagai sebagai kapten ya gitu, dia tuh emang punya punya karisma ya, bisa mengatur. Dia main bawa motor ya. Iya. Geter nggak batoknya? Dia udah nggak pakai Supra berarti. Iya nggak. Pakai karisma dia. 125 cc soalnya Pak. Oh iya bener. Remnya cakram kan ya? Ya intinya dia bisa membangun membangun semangat, membangun motivasi teman-teman setimnya buat bermain leadershipnya bagus. Leadershipnya bagus. Dan kemarin kita lihat ada beberapa keputusan wasit, dia banyak protes loh ke wasitnya. Dan juga wasit juga tugasnya sebagai kapten. Iya memang iya. Dan banyak juga konsultasi ke dia dan ngobrol segala macam terkait soal banyaknya hal-hal ya di luar pertandingan gitu maksudnya. Ya wasit itu benar-benar intens gitu untuk bisa komunikasi dengan wasit gitu. Sebenarnya kan fungsi kapten itu. Iya benar. Dan abis kapten nanti mayor katanya Pak. Betul. Iya. Jenderalnya kapan jenderalnya? Itu orangnya tenang lagi, ya. Karakternya. Dia tuh clean ya kalau tackling. Cocok banget lah jadi seorang center back jenderal di lini belakang ya. Sosok yang tenang. Yang berwibawa, yang cool untuk mengelit teman-temannya gitu di sektor pertahanan. Dan luar biasanya kita juga punya palang pintu terakhir Martin Pas yang luar biasa. Kalau Om Fadli siapa Om? Pemain. Justru gue kalau ditanya malah bingung. Iya kan? Gue nanya. Gak usah ditanya lah. Gak usah ditanya ya. Kalau saya siapa ya? Jaides sih sama sih. Jaides. Sama Tom Haye. Tom Haye ini mateng mainnya. Iya. Dia selalu tahu apa yang harus dilakukan. Suplai bolanya gila loh. Iya. Dia visioner sih. Konsisten, mainnya visioner. Dan yang dibutuhkan dari seorang Tom Haye adalah passing progresifnya. Iya. Ketika timnas bisa ball position, tapi minim sekali tusukan ke jantung pertahanan lawan, disitulah peran Tom Haye. Dia bisa umpannya tuh tanpa melihat, tiba-tiba bola mengalir, dia udah scanning kan posisinya di mana, langsung beng umpan ke depan dan kaget gitu. Sampai temennya juga kaget. Temennya juga kaget bener. Dia juga kaget tuh. Loh kok sampai ya? Ya itu Tom Haye selain memang usianya juga usia matang ya. Dan dia berada di usia di puncak karir, usia emas tuh di karirnya pemain sepak bola kan 27-28. Iya, 27-28. Lagi matang-matangnya. Dan cocok lah sebagai dirijen di lapangan tengah. Dia sebagai pemain yang sangat kreatif, punya visi bermain yang bagus, dan tendangan-tendangannya selalu akurat, passing-passingnya. Iya, benar. Kemarin kita baik umpan dari open play maupun dari bola-bola mati itu passingnya selalu bagus dan membahayakan. Pemain ini lumayan komplit. Dan dia juga pernah cetak gol dari luar kotak penalti kan. Nah, itu jauh banget ketika debut ya kalau nggak salah ya. Iya, luar biasa. Jadi The Professor ini wajar dijuluki The Professor ya. Kalau saya sih favorit, walaupun dia belum sempat ngambil S2 atau S3 ya. Iya benar. Ya. Dia honoris causa kalau nggak salah. Dari kampus apa? Yang di Thailand kemarin tuh ya. Apa nih parah nyerempet.